Ya, halo semua. Saya Jerry. Kita kembali lagi di video ke-13 di dalam playlist membuat RESTful API dengan Node.js. Di video ke-13 kita akan mulai melakukan pembuatan proses CRUD untuk create, read, update, dan juga delete ke dalam table user kita, ke dalam proses login user kita. Saya akan mulai, kita buka dulu Visual Studio Code-nya. Oke, kita balik ke Visual Studio Code-nya dulu. Kita buka Visual Studio Code-nya dulu. Sekarang kita mulai dari kita bikin controllernya dulu. Saya tambahkan di sini user controller.js. Oke, nah ini akan menjadi controller untuk proses kita. Di sini saya bikin strukturnya dulu deh. Ini ada create ya, create user. Kemudian ini ada untuk update user. Kemudian kita juga butuh delete user. Kemudian kita juga butuh ini read user. Kemudian kita butuh read user by ID. Oke, kalau mau CRUD berarti urutannya create, read, ini create, read, update, dan juga delete. Oke, ini strukturnya. Kemudian create ini sign up usernya ya, ini sign up user. Kalau yang satu lagi kita butuh untuk login user, ini sign in. Oke, nah sekarang kita tinggal tuliskan nih code kita di sini. Kita belum koneksi ke database deh, kita ke web servernya dulu aja. Kita bikin di sini, kita bikin function ini sign up gitu ya. Kemudian di sini nanti kita mesti pakai, kita terima respon, kita terima requestnya dari browser, kemudian kita respon standarnya, terus ada next. Oke, kemudian baru kita tuliskannya di sini. Sementara kita kita render ini dulu aja, kita render, kita panggil view index kita, kemudian kita kasih title aja, titlenya ini sign up user. Oke, kemudian ini kita copy dulu aja ke semua nih, kita bikin gini dulu aja. Ini read user berarti ini read. Oke, kita panggil, kita render view index kita yang ini, kita akan panggil file view indexnya ini index.js, kemudian titlenya kita ganti ini untuk yang read user data. Sementara gini dulu ya. Kemudian ini kita copy juga. Ini read user data tapi by ID. ID-nya ID berapa? Oh, ini sorry, kita pakai string literal, ini pakai ketik kecil ini. Untuk kita dapat ID, nanti kita di parsing dari requirement, dari requestnya ini rect params, terus kita mau tulis di sini ID-nya. Oke, gini ya. Kemudian untuk update user juga sama, tapi ini terus update user ID berapa, ID yang mau diupdate ID berapa, delete user juga sama, ini delete user ID-nya ID keberapa yang mau di delete. Satu lagi kita pakai destroy, saya pakai destroy karena kalau saya pakai ini bisa juga pakai delete, tapi takutnya nanti ada apa namanya, key-nya sama, nama variabelnya sama dengan yang default bawaannya si SQL, jadi saya pakai destroy aja di sini ya. Destroy, kemudian ini update. Oke, read, update, delete, destroy, kemudian ini sign in. Oke, ini sign in. Kita dulu. Sign in. Oke, setelah selesai function-function yang sudah kita buat, baru kita export keluar.
semua function ini kita ekspor keluar ya. Ada function apa aja? Ada sign up, kemudian ada read, kemudian ada read by ID. Readnya namanya sama namanya read. Ini read by ID, kita bikin beda di read by ID gitu ya. Read by ID. Kemudian ada update. Ini kalau teman-teman lihat nih, begitu saya enter, dia otomatis kasih suggestion. Itu karena saya pakai ini ya, pakai apa namanya, Copilot-nya dari GitHub. Sorry. Jadi saya tinggal tap aja, dia ini kasih suggestion apa yang mau ini, sign in, dia akan coba baca, predict apa yang mau saya buat, terus kita tinggal tap aja. Nanti mungkin saya bikin video terpisah kali ya untuk yang GitHub ini. Copilot-nya. Oke, ini function-functionnya sudah ada semua, sudah kita buat, controller sudah kita buat. Sekarang kita masuk ke root file kita. Di root file kita ini kita ganti dulu nih, kita ganti gini. Pertama kita panggil dulu controller kita yang baru kita buat tadi. Kita bikin variabel baru user controller. Oke, ini karena pakai Copilot dia sudah suggest nih. Saya tinggal tap aja. Jadi kita bikin variabel user controller yang ngambil model yang ngambil kelas dari sini. Dari controller kita, kemudian user controller. Sorry, salah titik mestinya. Oke, sudah. Kemudian kita panggil nih, kita buang nih. Karena kita sudah punya functionnya di sini, jadi kita tidak perlu bikin function lagi di sini. Kita tinggal buang aja. Kalau ada yang request get ke root folder kita panggil user controller, bukan get user. Namanya tadi kita punyanya namanya read, gitu ya. Oke, kemudian kita bikin lagi. Kalau yang ada get-nya pakai ID, kita panggilnya read by ID, gitu ya. Oke, terus kita tambah lagi. Kalau ada yang ke get nih, kita pakai yang get dulu ya. Kalau ada yang panggilnya sign up, gitu ya, sign up gini, kita panggil user controller yang sign up. Oke, kemudian kalau ada yang panggilnya sign in, kita panggil user controller yang sign in. Oke, kemudian apalagi create update ya. Kalau ada yang update, kita panggil yang update. Kemudian kalau ada yang delete, kita panggil yang destroy tadi. Oke, sudah ada semua. Oke, sekarang kita bisa coba jalankan web server kita. npm start. Kita tunggu sebentar. Oke, web servernya sudah jalan. Kita bisa buka browser. Oke, sekarang kita coba localhost 3000. Oke, web servernya sudah jalan. Kalau kita panggil tadi users, oke, dia akan return ini ya. Oh, ini jangan welcome nih. Kita coba balik ke Visual Studio Code kita. Di template-nya ini kita tulis di sini aja, actionnya apa. Oke, save. Kita balik lagi ke browser. Oke, kita refresh. Oke, ini kalau kita panggil user, dia akan langsung ke sini ya, read all user data. Kita side by side tes sama scriptnya. Oke, kita coba lihat ya. Ini kita lihat user controller kita mana? Ini tadi ya. Controllernya ini kita tutup dulu aja. Kita coba kalau kita ke user dia panggilnya yang read, dia berarti akan Oke, ini posisinya sudah side by side. Kita coba dari atas ya. Kalau kita coba user sign up, oke, dia akan returnnya ini ya, sign up user. Oh, sign up by ID. Oke, itu balik nih. Berarti kita balik ke routernya dulu. File routes kita mana dia? Ini urutannya nggak boleh gini. Ini kita taruh di bawah ya. Karena dia anggap ini variabelnya sebagai ID nih, jadi gini. Kita pindahin dulu ke bawah.
Kita save, kita coba ya. Kalau sign up, oke, dia akan panggil yang ini, sign up user. Kalau kita panggil yang read, kalau read nggak, kita gini aja. Ini baru read user data. Kalau you read by ID, berarti gini. Kita kasih ID, misalnya 1 gitu ya. Dia akan read user data by ID. ID-nya berapa? 1 yang kita minta. Kalau kita bilang di sini 290, param ID-nya dia akan tampilin di sini. Kemudian update. Kalau update kita mau update, nanti kita mau gini, update by user berapa, 290. Sorry, salah. User update. Coba ya, saya tidak begini dulu. Oke, ini update user tapi ID-nya undefined. Sebentar, index update user. Oke, kita lihat ke roots-nya di sini. Oh, ini update-nya kita harus kasih ID di sini. Klik 2 ID. Save. Oke, ini kita update. Kita mau update ID ke berapa? 98 misalnya. Jadi update by 98 ya. Kemudian kita panggil nih update sudah destroy. Destroy sama destroy-nya, delete-nya ID ke berapa, kita boleh di sini ya. Ini juga bisa kita tambahin dulu. Tik 2 ID. Save. Tapi namanya delete, saya mau delete data ke 98 gitu ya. Delete user ID 98. Tapi saat ini kita belum bikin prosesnya ya, kita baru nge-return ke browsernya nih. Nanti di sini kita akan ganti prosesnya, kita koneksikan dengan database-nya. Apa yang mau kita lakukan di dalam database-nya. Oke, selanjutnya sign in. Kalau ada yang user, kemudian sign in, dia akan masuk ke sini. Sign in, nanti kita proses di sini. Oke, ini kita sudah punya strukturnya. Sekarang kita tinggal tuliskan proses CRUD-nya. Kita koneksikan dengan database-nya. Oke, ini saya perbesar dulu aja Visual Studio Code-nya. Untuk kita mulai koneksi ke database, kita perlu panggil dulu di sini model yang sudah kita buat. Kita ambil model kita tadi adanya di user. Oke. Ini kita ada usernya di folder model yang mana di sini. Kemudian ini kita nggak usah pakai, kita arahin aja ambil sini. Nanti Node.js-nya akan cari file user ke dalam folder model kita ini ya, user. Oke, selanjutnya setelah selesai kita bikin di sini datanya. Kita mulai dari yang read dulu deh. Kita read data dulu ya. Kita read di sini. User find all, kemudian ambil semua data usernya. Kalau sudah dapat, kita akan tampilkan. Kita langsung aja res, kita send data usersnya. Kalau gagal, kita mau apa? Kita mau tampilkan apa di sini? Kita tampilkan errornya aja, res, kita send errornya. Oke, ini sudah punya. Sekarang kita coba balik lagi ke browser. Kita panggil yang user. Oke, dia sudah return seluruh data JSON-nya. JSON dari table user yang kita punya nih. Ada 3 ya, super user, admin, dan juga tester. Oke, kita balik lagi ke sini. Sekarang kita buat untuk yang user by ID. User by ID ini kita ganti. Kita bisa pakai di sini, kita kasih where. Misalnya kita kasih where gitu ya di sini. Saya kasih where ID-nya sama dengan kita ambil dari request titik params titik ID ini ya. Kita save dan kita balik lagi ke browser. Saya mau yang ID-nya berapa? ID 3 misalnya ya. /ID-nya 3.
Oke, nanti dia return hanya yang ID-nya 3, atau kita mau ID-nya 2. Oke, nanti dia return JSON yang ID-nya 2. Atau yang ID-nya 1. Dapat yang ID 1. Oke, ini sudah jalan user by ID. Kita bisa tulis pakai seperti ini. Find kita kasih where-nya. Atau bisa juga karena ini kita mau carinya berdasarkan ID primary key, kita bisa pakai yang find by PK. Saya pakai di sini users find by primary key gitu ya. Kemudian kita kirim ID-nya, primary key ID berapa. Kemudian kalau sukses baru dia akan return data usernya, respon langsung data usernya. Kalau gagal catch, kita tulis errornya gitu ya, res error. Oke, selesai. Oke, ini sama nih hasilnya, ini sama sama ya, karena dia akan cari primary key ID-nya dari ID yang kita kirim. Kalau ini kan kita spesifik nih where. Kalau nanti teman-teman mau carinya where-nya based on name, ya kita bisa pakai custom yang ini. Kita balik lagi ke browser nih, kalau kita refresh hasilnya harusnya masih sama. Oh sorry, users is not defined. Oke, oh ini sorry, ini objeknya namanya user bukan users. Oke, oke ke sini. ID, oh nggak boleh begini, kita mesti pakai ini kan, kita masuknya di sini. Kalau kita mau pakai gini, kita mesti define dulu di sini nih. Const ID sama dengan ini ya, paramnya ini. Kita save. Press. Oke, sama ya. Sama 3 tester harus muncul ya. Oke, kita sudah bisa read. Read-nya sudah kita buat prosesnya, dan juga read by ID-nya sudah kita buat. Ini kita buang aja deh, biar lebih clean code-nya. Oke. Selanjutnya kita setelah read kita bikin yang create, kita buat yang create untuk sign up usernya. Hanya kalau yang kita pakai yang create, kita harus rubah dulu di root-nya di sini. Di root-nya kita tidak bisa pakai mana tadi sign up. Ini kita harus post data nih. Jadi kita harus ganti di sini metodenya post. Ini kita nggak usah ada di sini. Kemudian kita kirimkan datanya. Nah, untuk kita bisa mencoba post ini, kita tidak bisa lakukan lewat browser. Kita harus pakai namanya API client untuk kita bisa manggil API kita lewat satu aplikasi. Kalau teman-teman biasa pakai Postman, bisa pakai Postman. Tapi di video ini saya mau pakai yang namanya Thunder Client. Ini bawaan yang ada plugin yang ada di Visual Studio Code. Jadi biar tidak pindah-pindah nih. Tidak buka Postman atau ke Visual Studio Code bolak-balik gitu ya. Saya akan pakai ini, Thunder Client. Nanti teman-teman bisa install aja, cari di sini, di extension, cari yang namanya Thunder Client. Nah ini, Thunder Client ini. Nah ini free, nanti diinstal aja gitu ya. Nanti setelah diinstal muncul seperti ini. Kita bisa bikin collection baru kita di sini. Oke, dari Thunder Client nanti kita bisa masuk ke sini, kemudian ini bisa langsung bikin new request, tapi biar kalau kita mau grouping kita bisa bikin new collection. Misalnya kita mau bikin tadi apa ya, API SPR grupnya namanya. Oke, kemudian kita bikin new request di sini. Requestnya satu tadi kita bikin get read user gitu ya. Enter. Ini bisa kita tulis di sini. Metodenya get, kita panggil ke localhost 3000 users gitu ya. Send. Nah, nanti ini responnya nih. Responnya kelihatannya ini respon JSON yang dikembalikan ya oleh si web server kita. Oke, ini hasilnya sama ya seperti yang kita coba tadi lewat browser. Nah, ini hasilnya sama ya seperti yang kita coba tadi lewat browser. Tapi kalau di browser ini selalu metodenya get gitu ya. Kalau yang get kita bisa coba dari sini. Ini yang by ID juga bisa satu gitu ya. Di sini kita coba tambah juga. Ini kita duplicate aja. Kita duplicate tapi namanya kita ganti by ID gitu ya. Oke, di sini kita kasih ID. ID-nya kita mau coba yang satu gitu ya.
munculnya cuma 1, 2, munculnya hanya yang 2 gitu ya. Nah, tapi kalau nanti kita mau pakai metode yang lain, mau post, put, delete, patch, dan segala macam, ini kita nggak bisa lewat browser lagi. Gitu ya. Di browser hanya bisa tadi sebuah metodenya get. Nah, disitulah kita butuh bantuan nih. Kita pakai Thunder Client, atau nanti kalau teman-teman biasa pakai Postman juga nggak apa-apa. Tapi saya ada juga satu aplikasi yang namanya ini nih, Insomnia. Ini juga bagus, ini seperti Postman, tampilannya seperti ini ya. Ini kita bisa coba get user, send. Nah, ini hasilnya. Bebas, teman-teman mau pakai yang mana boleh, tapi biar saya akan, untuk di video ini saya akan lebih pakai yang Thunder Client ini karena dia sudah built-in plugin di dalam Visual Studio Code. Jadi kita tidak perlu pindah-pindah aplikasi lagi. Ya, sekarang yang read data sudah kita buat. Sekarang kita akan coba yang create data. Kita balik ke controller kita di sini. Yang create data, yang sign up, kita akan bikin di sini. Kita akan gantian, kita delete dulu. Untuk create data, pertama kita akan bikin dulu objeknya data. Ini kita ambil dari nanti kiriman dari usernya ya. Pertama kita akan terima ini namanya username. Ini kita akan ambil dari request, terus params titik username-nya. Ini saya lengkapi dulu, nanti teman-teman bisa langsung, nanti baru saya jelasin ya, saya lengkapi dulu scriptnya. Oke, ini script untuk kita sudah buat, saya tuliskan script untuk sign up, register usernya. Pertama kita bikin objek datanya dulu. Objek datanya ini kita akan ambil kiriman dari requestnya, dari usernya gitu ya. Kita translate dulu menjadi objek, kemudian objek tersebut, data tersebut kita kirim ke ORM kita. Kita kirim ke model kita, user, ORM-nya kita minta create, tolong di-create data ini ke dalam table database-nya. Kalau hasilnya sukses, ini result aja deh. Kalau sukses, dia akan kembalikan respon statusnya 200, kemudian message-nya sukses gitu ya. Kalau gagal, dia akan return JSON error-nya gitu. Oke, ini biar standar kita gini deh. Oke. Error, tapi ini misalnya 500 gitu ya. 500 ini register failed gitu ya. Ini datanya, errornya kita kasih kita return balik. Oke, nah ini scriptnya. Nah ini untuk coba ini kita tidak bisa lewat browser, kita harus pakai si Thunder Client ini nih. Di Thunder Client-nya saya tambahkan satu request lagi namanya post, ini untuk sign up new user gitu ya. Di sininya kita pilih post, kemudian postnya ke localhost 3000/users, kemudian enggak ada, gini aja. Kalau kita kirim seperti ini kita belum ngirim datanya nih, dia tetap bisa, tapi yang dia bikin nanti sukses, tapi datanya kosong gitu ya. Username-nya kosong, password-nya kosong, dia cuma bikin created add sama updated add, karena dua variabel ini di-generate berdasarkan current date time-nya. Oke, nanti kita tambahin validasinya nih. Kalau kosong ya jangan di-insert dulu ya. Ini cuma buat kita ngetes kalau proses create-nya sudah sukses nih, sudah berhasil. Kalau kita balik ke proses yang read user, kita create, ini sudah nambah satu user nih, user ID 4, cuman datanya kosong gitu, jadi dari kotor nih datanya. Kita perlu lakukan validasi nanti. Oke, saya balik ke sini. Kalau kita mau kirimkan data ini ke dalam si Thunder Client atau ke Postman, kita masukkan di sini ya. Kita bikin di sini data untuk user yang mau kita generate. Oke, ini saya sudah buat datanya. Kita coba run lagi. Ini data yang mau kita create, satu data baru ya. Nanti data ini akan diparsing ke mana? Ke root kita di sini, post. Tapi dia kirimkan datanya tadi, kemudian akan dihandling oleh user controller kita yang
sign up yang ini ya, sign up, terus kemudian dia translate yang tadi request kita, username-nya dia masukkan ke variabel username, passwordnya ke variabel password, dan seterusnya, dan dia insert ke dalam table kita melalui ORM Sequelize-nya ya. Kita coba testing di sini, saya send error unexpected token. Oke, sebentar ya. Oh, ini kayaknya nih, ini harusnya koma, sorry, ini bukan titik tapi koma gitu ya. Saya save, kita coba run ulang lagi ya. Oke, nah ini sukses, dia bikin ID baru, ID 5, datanya Jerry, QWERTY, ini masuk semua datanya. Kalau kita run lagi si user read-nya, kita lihat lagi, ini sudah ada nambah satu user baru nih, si ID 5 gitu ya. Kalau kita lihat langsung juga ke database-nya, kita query ulang, nah ini sudah nambah nih, 2 user baru nih. Ini user 4 yang tadi ya, yang gagal ya, yang isinya 00 semua. Oke, ini kita sudah buat create untuk register user, untuk sign up, kemudian sudah kita buat read-nya. Sekarang kita coba lanjutkan untuk yang proses update-nya. Kita balik lagi ke controllernya di sini. Untuk update, ini read sudah, read by ID sudah update. Oke, update kita sama seperti ini. Saya ambil dulu aja code-nya. Kita taruh di sini. Apa yang mau diupdate diambil dari parameter yang dikirimkan oleh requesternya. Kemudian di sini usernya di sini update. Dia akan update data yang dikirimkan untuk ID kesekian yang kita mau tuliskan. Kalau sukses, kasih sukses update data. Kemudian kalau gagal, update fail gitu aja ya. Oke, kalau sudah, kita bikin lagi satu request baru di sini. Satu request ini untuk yang patch update user data. Oke, untuk yang patch ini metodenya patch, kemudian localhost 3000 slash users ID berapa yang mau kita update, misalnya ID 5 gitu ya. Tapi ini juga di roots-nya kita harus rubah dulu. Kalau yang update itu ini kita ganti jadi patch, kemudian ini update kita buang. Saya pindahin ke atas nih, ini biar update-nya sudah selesai. Post ini sudah, sign up sudah, post sudah, get by ID ini tadi juga sudah, kita taruh di atas sini. Sign up sudah, nih update sudah. Oke, ini 2 yang bawah belum, nanti kita bikin setelah ini. Kalau ada requestnya patch dengan kirimkan ID akan dihandling oleh user controller update. User controller kita yang update ini. Dia ambil datanya, dia translate, ini updated-nya ditulis di sini, created-nya nggak usah diganti. Sesuai dengan created awalnya, created by-nya juga nggak usah diganti. Kemudian update by-nya aja yang diganti, deleted-nya tetap. Terus, oke, diganti semua ya. Selebihnya diganti semua. Save. Kita balik lagi ke patch di sini. Bodinya yang mau dikirimkan kita samakan dengan yang ini. Kita ambil bodinya, kita taruh di sini. Tapi created by-nya nggak ada, cuma hanya updated siapa yang mengupdate. Sementara kita hardcode dulu satu ya. Nanti kita ambil dari JWT-nya, siapa yang mengupdate-nya. Ini Jerry Peter, saya ganti jadi Jerry aja. Passwordnya jadi QWERTY123. Emailnya jadi Jerry aja. Oke, ini saya ganti juga ini. Passwordnya, ini usernya jadi misalnya 01 deh. Data Jerry Peter update ini ya. Saya save. Kemudian ID yang Jerry tadi itu ID berapa, kita lihat dulu sih. ID kelima yang mau kita update ya. Oke, benar ID kelima yang mau kita update, kita save, kita send. Oke, sukses update, datanya dia return 1 yang berhasil ke update. Sekarang kalau kita lihat di sini, yang ID 5 ini kalau kita refreshnya harusnya datanya udah berubah. Send.
Ya, sudah berubah ya. Ini Jerry, patternnya hilang. Jerry, query 12301. Oke, nah ini yang update-nya sudah. Next, kita lengkapi yang delete. Yang delete itu kita rubah dulu di sini deh. Kita mulai dari roots-nya dulu deh. Kalau delete itu nih yang delete. Saya naikin ke sini. Ini pakai metodenya delete. Kita buang aja. ID berapa yang mau di delete gitu ya. Kemudian kita masuk ke controllernya. Karena ini kita maunya soft delete, jadi kita tidak langsung delete ke fisiknya. Kalau kita mau delete fisik, bentar. Ini yang ada satu yang kita mau delete fisiknya. Ini kita delete fisik aja deh nih. Ini karena kan kotor ya datanya, kita delete. Kalau kita mau delete fisik, kita bisa pakai seperti ini. Users, kemudian kita langsung destroy. Destroy, kita kasih ID-nya. ID berapa yang mau kita delete? Param ID ini. Oke, kalau resultnya, kalau sukses delete, kita ambil gini, kita samain aja. Kalau sukses, return 200, delete data sukses gitu ya. Resultnya kita ambil dari sini. Kalau gagal, delete fail gitu ya. Oke, ini akan delete fisik nih. Kalau kita mau delete fisik, kita pakainya seperti ini. Kita langsung destroy. Kita coba dulu di sini, kita tambahin satu new request. Ini yang delete, ini hapus data user. Oke, kita pakai metodenya yang delete. Ininya localhost 3000 /users /id yang mau kita delete. Tadi ID-nya ID berapa nih? ID 4 ya. ID 4, oke. Kita save, kita run. Delete-nya sukses. Sekarang kalau kita refresh di sini, kita query ulang. Nah, hilang. Ini delete fisik nih. Gitu ya. Tapi kan kita nggak mau delete fisik, kita maunya soft delete gitu ya. Kita cuma akan memflagging status is delete-nya. Jadi kita balik ke sini, kita balik ke controllernya. Ini saya remark aja. Ini yang hard delete ya. Delete record. Oke, tapi yang kita mau jalankan kan di sini kita maunya apa? Soft delete. Ya, caranya sebenarnya sama, berarti sama dengan yang ini update user. Cuman yang kita update hanya beberapa field aja. Jadi kita ambil aja ini. Kita ambil ke sini. Terus kita taruh di sini. Tapi yang kita update itu username kita nggak update, ini semua kita tidak update. Yang kita update hanya ini. Oke. Status di is deleted-nya jadi true. Kemudian deleted at-nya, tanggal delete-nya, sama deleted by-nya. Ini siapa yang nge-delete? Sementara kita hardcode dulu ya, satu ya. Harusnya nanti diambil dari JWT-nya, tokennya siapa yang mendelete-nya. Oke, setelah itu kalau sudah selesai update-nya, dia akan update datanya where ID-nya sama dengan, oke ini sukses, delete data fail gitu ya. Oke, kalau sudah kita balik ke sini lagi. Kita coba, sekarang kita download yang nomor 5, ID baru nomor 5 ya. Save, Ctrl S dulu ya, ini biar save dulu, ini konfigurasinya. Dan kita send. Delete-nya sukses. Tapi kalau kita balik ke sini, ini tidak akan hilang nih, cuma dia akan isi beberapa field di sini aja nih. Oke, kita coba query ulang ya. Nah, dia tulis nih, ini statusnya di delete oleh user ID 1, di delete tanggal berapa, status is deleted-nya true. Gitu. Nah, cuma perlu kita modifikasi lagi, berarti nanti di sini di read user kita, karena kalau kita read user ini semuanya masih terbaca ya, termasuk yang deleted. Kalau kita mau tampilkan yang deleted yang tidak kita tampilkan, kita perlu modifikasi di controller delete kita, controller user kita yang read datanya di atas ini nanti. Mana dia? Sign up, read. Nah di sini read, ini find all, tapi kita kasih kondisi di sini nih, where
gitu ya. Where is deleted (2) false aja gitu ya. Yang true, yang deletednya true nggak usah ditampilin gitu. Save seperti ini. Kalau kita balik ke sini, read usernya ini, kalau kita send, nah sekarang harusnya yang nomor 5 nggak muncul ya, karena di sini lihat query-nya di sini yang status deletednya hanya yang 0. Oke, kita balik lagi ke user. Ini sudah, sekarang tinggal yang sign in, login gitu ya. Ya, sekarang kita akan buat yang sign in untuk yang user login. Untuk yang login ini kita akan pakai metodenya yang post. Jadi nanti user akan post username dan password dari form loginnya ya ke dalam API kita. Nah, nanti setelah username dan password dikirim akan dihandling oleh controller kita yang sign in di sini. Sign in-nya nih kita delete dulu aja. Kita ganti di sini. Kita bisa pakai pada dasarnya kan nanti kita akan cek username dan password yang dikirim oleh user ke dalam database kita. Pertama kita cek dulu user tersebut, alamat email tersebut terdaftar nggak di sistem. Kalau terdaftar, kita cek password yang ada di database dengan password yang dikirimkan oleh user gitu ya. Kita bisa pakai where-nya seperti, kita tulis ulang aja deh. Kita tulis sini, kita pakai user kita, kemudian find one, kemudian kita cocokkan nih, kita cari yang where-nya kan kita lihat dari email ya, email yang dikirim, email yang ada dengan yang dikirimkan dari request body terus email gitu ya. Oke, kalau misalnya ada, dia akan ambil usernya, kemudian dia akan cocokkan nih. Saya lengkapi dulu deh scriptnya, nanti kita jelasin ya. Oke, ini kita coba pakai ORM untuk kita find one, kita cari username berdasarkan alamat email yang dikirimkan oleh user gitu ya. Setelah ketemu, dia akan cek nih, usernya terdaftar gak di dalam sistem. Kalau terdaftar di dalam sistem, dia cek statusnya delete atau tidak, is deletednya true or false. Kalau statusnya false gitu ya, berarti nanti dia akan cocokkan nih passwordnya, password user dengan password yang dikirimkan dari browser. Kalau sukses ya berarti ini login sukses, dikirimkan datanya. Tapi kalau misalnya nanti di sini passwordnya tidak sukses, berarti nanti dia akan kirim ini wrong password gitu ya, statusnya 401. Dan selanjutnya ini tadi, kalau misalnya usernya tidak statusnya deletednya true, berarti status usernya sudah terhapus gitu ya, usernya has been deleted, karena kita pakai yang soft delete. Selanjutnya, ini juga ada validasi, kita validasi lagi. Kalau alamat emailnya yang dikirimkan tidak terdaftar di dalam sistem, ya kita return user not found atau email not found. Dan terakhir, kalau misalnya ini gagal gitu ya, proses ini coba setelah gagal, dia akan kirim statusnya login failed, error code-nya 500 gitu ya. Sudah selesai. Sekarang kita coba bikin satu di sini lagi, satu request baru lagi, new request. Ini yang post untuk yang sign in user. Kita pilih metodenya post, kemudian URL-nya localhost 3000/sign in. Tapi di bodinya kita akan kirimkan ini data JSON-nya kita kirimkan, tapi yang perlu kita kirimkan hanya email dan password aja gitu ya. Nanti teman-teman bisa nih kalau mau ceknya berdasarkan username juga bisa ya, tapi ini saya mau validasi berdasarkan berdasarkan email, kemudian dicocokkan dengan passwordnya. Emailnya dicari dulu terdaftar kan di dalam sistem. Kalau terdaftar, kita cek passwordnya benar atau tidak. Oke, kalau sudah kita coba send ya, kita coba respon. Oke, error sebentar. Oh, root-nya kita belum pilih di sini. Ini dia minta post, ini sign in. Oh, sudah, ini post. Kalau dia post di handling oleh sign in. Kita balik ke sini. Sign in.
user find on. Oke, coba kita coba lagi ya. Oke, sebentar. Sign in enggak. Oke, sorry, di sininya URL-nya kurang. Users/save. Kita coba cek lagi. Oke, ini dia cek nih. User ini dia cek ada di dalam database, tapi statusnya sudah di-delete gitu ya. Jadi nggak bisa nih. Kita bisa pakai user yang lain. Kita coba dulu ya. Kita read user. Kita coba yang ini deh, yang super user. Kita ambil passwordnya. Emailnya. Passwordnya QWERTY nanti ya. Kita balik ke sini, mana post kan sign up, passwordnya QWERTY, kita save, kita send. Oke, ini sukses ya, super user, kemudian dapat dicek passwordnya QWERTY sama, berarti sukses. Coba kalau kita coba ini passwordnya salah gitu ya, kita send lagi, ini wrong password gitu ya. Atau kalau misalnya nanti emailnya ini kita tulis gini, ini harusnya tidak terdaftar nih alamat email ini, tulisannya email not found gitu. Oke, ini yang proses login masih banyak nih yang perlu kita lengkapi ya. Ini masih validasinya juga kita belum ada validasi ini passwordnya juga masih belum terenkripsi. Kemudian nanti kita perlu tambahkan proses enkripsinya. Karena prosesnya agak panjang, mungkin kita akan bahas di video berikutnya. Ya, untuk di video ke-13 mungkin sampai di sini kita sudah bikin dasarnya tadi, CRUD-nya, create, read, update, delete, dan juga proses untuk loginnya. Tapi tadi masih banyak proses-proses yang belum kita validasi ya, passwordnya belum kita enkripsi, dan beberapa hal lain. Nanti kita akan bahas proses tersebut, validasi data tersebut di video berikutnya. Untuk video ke-13 sampai di sini, kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.